Masih ingat dengan kasus Sum Kuning? Seorang perempuan bernama Sumari Jem alias Sum Kuning, yang menjadi korban perkosaan namun hingga kini kasusnya masih dianggap tidak terpecahkan. Kala itu tanggal 21 September 1970, Sum Kuning yang berusia 17 tahun adalah seorang penjual telur di Yogyakarta, harus pulang sendirian setelah seharian berjualan. Hari sudah petang, jalanan lengang. Bus yang biasa ia naiki yang lewat Ngampilan, hanya beroperasi hingga pukul 5 sore. Sum Kuning terpaksa berjalan kaki ke arah utara, melewati Jalan Patuk menuju ke Jalan Mupasan. Sesampainya di Mupasan, bus kota yang menuju ke arah Godean tidak kunjung datang. Ia pun berjalan dengan penuh rasa was-was karena hari sudah gelap dan kondisi jalanan sudah sangat sepi. Sewaktu Sum Kuning melintas di timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir menyerempet dan berhenti di dekatnya. Di dalamnya ada segerombolan pemuda berambut gondrong turun dari mobil dan menculiknya. Di dalam mobil, Sum Kuning diancam menggunakan belati yang ditempelkan di lehernya. Mobil bergerak mengitari jalan Diponegoro menuju ke Bumijo, dan tidak lama kemudian Sum Kuning dibius hingga hampir tidak sadarkan diri. Malam itu Sum Kuning diperkaos oleh para pemuda tersebut. Bukan hanya itu, uang hasil dagangannya sejumlah Rp4.650 juga diambil. Sum Kuning kemudian dibuang tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping saat hari masih gelap. Dengan tertatih, Sum Kuning berjalan menuju ke arah kota Yogyakarta. Ketika hari mulai terang, dengan sisa uang Rp100, Sum Kuning menghentikan sebuah becak. Sum Kuning pun diantarkan ke rumah salah seorang langganannya bernama Nyonya Sulardi yang berada di Bumijo. Singkat kata, kasus ini mampir ke tangan polisi. Kejadian ini membuat gempar warga Yogyakarta. Seminggu kemudian, 28 September 1970, tersiar kabar bahwa para penculik dan pemerkosa Sum akan diarak. Ribuan orang pun berkumpul di kantor polisi Selatan Malioboro untuk menyaksikan arakan tersebut. Namun tidak terjadi apa-apa, karena pelaku belum ada yang tertangkap. Sebaliknya, selesai pemeriksaan di rumah sakit, Sum malah ditahan polisi. Dia dituding menyebarkan berita palsu, yang istilah sekarang lebih dikenal dengan sebutan hoaks. Di pengadilan, Sum dituntut hukuman 3 bulan penjara. Namun, tuntutan ini ditolak oleh Hakim Nyonya Lamijah Moel Jarto. Sum kemudian dibebaskan karena tidak terbukti memberi keterangan palsu. Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso sampai turun tangan. Pada Januari 1971, Hoegeng yang dikenal sebagai polisi jujur itu, membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang diketuai oleh Kadapol 9 atau Jateng Suarjiono. Tim ini berusaha untuk menyelidiki lebih lanjut terkait kasus pemerkosaan Sum Kuning. Kala itu, tersiar kabar bahwa anak dari sejumlah pejabat polisi dan petinggi Yogyakarta disebut-sebut terlibat. Indikasinya, anak-anak muda yang biasa naik mobil keliling kota Yogyakarta hingga larut malam, ia hanya anak pejabat itu. Namun melalui media massa, sejumlah anak pejabat itu memberikan bantahan. Mereka menyebut kasus Sum Kuning terlalu dilebih-lebihkan. Namun, upaya Hoegeng tidak berhenti sampai di situ. Ia juga melaporkan perkembangan pengungkapan kasus Sum Kuning kepada Presiden Soeharto dengan harapan akan diberi dukungan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Soeharto malah meminta kasus itu diambil alih oleh Tim Pemeriksa Pusat atau Kopkamtib. Setelah hampir 2 tahun kasus berjalan, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Namun masyarakat bertanya-tanya terhadap penetapan 10 tersangka itu, sebab para tersangka itu hanya penjual sate dan sebagian mahasiswa. Di persidangan, banyak keterangan saling bertolak belakang. Jaksa menyebut Sum diperkaos di sebuah rumah sewa di Klaten. Sementara Sum berketetapan bahwa dia diperkaos 4 pemuda di dalam mobil. Akhirnya, 2 orang ditetapkan sebagai pelaku dan masing-masing menerima vonis 4,5 tahun penjara. Hingga kini, tidak pernah ada yang tahu pelaku sebenarnya yang memperkaos Sum Kuning. Peristiwa yang menimpa Sum Kuning juga menambah deretan kasus yang menjadi bukti kelamnya penegakan hukum di era Orde Baru.